Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatan bisa berdiskusi dengan adik-adik calon dokter di CIMSA. Saat ini peluang lulus menjadi dokter terbuka luas, ya. Kita bisa menjadi medikus praktikus, menjadi dokter yang mungkin saya sering sebut dengan original recipe, resep aslinya itu ya jadi dokter praktek gitu. Tapi pilihan lain bisa jadi dokterpreneur. Seorang dokter artinya lulus dari fakultas kedokteran, jenjang profesi juga udah dilalui. Lalu dia selain menjalankan keilmuannya, sebetulnya dia membuka bisnis, mengupayakan suatu bisnis di healthcare industry. Jadi di bidang industri kesehatan. Lalu apa aja yang bisa dikerjakan banyak sebetulnya. Bisa mulai buka klinik, jadi menjadi owner, pendiri, pemilik klinik, rumah sakit, lembaga pendidikan kesehatan, bisa membuat alat kesehatan, bisa juga mengupayakan formulasi obat yang baru atau obat yang sudah ada direformulasi lagi. Kemudian bisa juga punya peluang sekarang Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, bisa melakukan saintifikasi jamu menjadi herbal, bahkan herbal terstandar menjadi fitofarmaka. Nah, dokter punya kesempatan sangat luas sekarang ini untuk menjadi salah satu menjadi dokterpreneur. Jadi ini banyak pertanyaan juga. Saya seorang dokter lalu terjun atau membuka usaha, dan usahanya kok apotek gitu. Jadi kok nggak inline dengan keilmuannya dokter. Kenapa ya? Jadi sebetulnya saya memilih jalur ini karena saya gagal menjadi atau gagal untuk bisa melanjutkan studi di spesialisasi. Itu saya bercita-cita menjadi dokter spesialis mata. Namun kenyataannya saya tidak diterima untuk bisa masuk ke jenjang spesialisasi, meskipun secara akademik punya sangu atau bekal nilai akademik cukup bagus. Nah, di dalam kekecewaan atau menghayati kegagalan saya, saat itulah saya kemudian seperti mendapatkan inspirasi, kenapa enggak membangun kesehatan dengan cara yang lain. Karena saya memilih menjadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran, itu saya ingin berperan serta di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi ketika saya gagal tadi, saya coba menghayati Tuhan menyuruh atau menugaskan saya apa gitu, berkontribusi di dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Saya seperti melihat film yang diulang-ulang, kesulitan mencari obat di malam hari maupun hari libur. Kalaupun dapat, harganya di atas harga normal. Jadi itu yang mengganggu. Kenapa enggak saya menjadi mitranya dokter? Karena dokter memang sangat mampu atau memang bertugas dan mampu untuk melakukan pemeriksaan ya, sampai ke menegakkan diagnosis. Tapi bukankah hampir 70% pasien itu membutuhkan obat? Padahal cari obat waktu itu nggak terlalu mudah, khususnya di malam hari dan hari libur. Jadi waktu itulah kemudian saya menimbang-nimbang, kenapa enggak saya menjadi mitra dokter untuk kemudian menyediakan obat di seluruh Indonesia sampai pelosoknya. Itulah yang kemudian
eh, menjadi semangat bagi saya ingin membangun jejaring apotek yang buka 24 jam. Harganya sama pagi, siang, malam maupun hari libur. Namun karena apoteknya yang apotek referral mestinya harus komplit. Jadi menekuni bisnis apotek tadi. Jadi menjadi dokterpreneur. Jadi dokterpreneur adalah dokter yang kemudian membuka usaha di healthcare industry. Jadi sekarang ini malah saya kira cakrawalannya terbuka luas ya bagi dokter untuk kemudian menjadikan dokterpreneur jadi pilihan. Jadi kita tahu menjadi seorang klinisi ini panggilan kita yang basic banget. Lalu di dalam pendidikan kedokteran kita kan kita udah diberi bekal rasanya banyak banget, cukup untuk kita kemudian mengabdi dengan cara lain. Jadi saya kira kalau kita mau menjadi dokterpreneur, kita coba membuka wawasan, coba melakukan langkah yang lain. Jadi betul-betul thinking out of the box. Sekali lagi saya sampaikan, klinisi panggilan itu baik, mulia. Tapi kita perlu menyempurnakan jadi pelayanan kita dengan cara yang lain. Jadi kita mencoba mencari cara untuk menyehatkan Indonesia dengan cara yang lain. Misalkan tadi saya sampaikan melakukan reformulasi obat. Jadi misalkan dulu sejak saya di puskesmas juga pengen suatu saat, saya di puskesmas ini belasan tahun ngurusin pasien ISPA. Ya, mungkin hampir waktu itu 30% pasien yang datang itu ISPA gitu. Nah, membuat resep racikan gaya saya pribadi untuk pasien saya itu kan ada pengalamannya, ada apa? Saya ngikutin respon pasien terhadap obat yang saya berikan. Nah, apa salahnya? Kemudian saya membuatkan resep racikan gaya saya sendiri. Itu waktu itu boleh dikatakan hanya sekedar mimpi. Tapi kalau kita klinisi, kita bisa juga kemudian memproduksi obat tadi, ya, berbagai cara. Bisa dengan cara bekerja sama dengan pemilik pabrik, tapi bisa juga kita pakai cara mendevelop sendiri, kemudian titip produksi misalkan maklun. Kemudian obat yang kita minum, kita produksi tadi manfaat karena apa? Racian atau formulasinya itu pas banget untuk masyarakat Indonesia misalkan. Jadi kita coba meredefinisi pelayanan kita. Kalau sekarang ini di masa revolusi industri keempat, saya lihat dokter-dokter sangat fasih dengan gadget, dengan internet. Kita bisa melayani mereka dengan cara yang lain ya. Kalau kita sekarang sudah melihat hukum untuk atau perundangan untuk telemedicine sudah dikeluarkan. Kita bisa melakukan prescribing atau persepan secara elektronik misalkan. Jadi kita bisa membuka peluang-peluang usaha di bidang jadi pelayanan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang penting juga bahwa menjadi dokterpreneur itu tidak berbasis kepada ijazah. Jadi kalau kita ingin mendirikan mungkin klinik ataupun pelayanan rumah sakit atau apapun pelayanan yang sifatnya spesialistik, jangan takut kalau kita ini dokter umum. Karena apa?
kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita, teman sejawat kita yang spesialis. Jadi tidak harus kemudian kita menjadi menjadi spesialisnya dulu, baru kemudian mendirikan klinik atau layanan yang spesialistik tadi. Jadi mesti ada paradigm shift juga, menjadi entrepreneur, menjadi medicopreneur, itu kita menjadi pionirnya. Bahkan kita seringkali cara kita berjuang, cara kita bekerja menjadi role model bagi staff-staff kita. Apa paradigm shift menjadi entrepreneur, menjadi medicopreneur? Kita tidak terima gaji lagi. Nah, ini keberanian keluar dari zona nyaman. Biasanya kalau kita jadi klinisi, apalagi bekerja di institusi seperti rumah sakit, kita mesti punya gaji pokok. Tiap bulan pasti gajian. Tapi kalau menjadi medicopreneur, kita harus siap. Mungkin karyawan kita, staf kita menerima gaji, kita nombokin mereka. Beranian untuk memulai usaha. Usaha akan punya peluang berhasil maupun gagal. Nah, kita harus berani berhasil, berani gagal juga. Jadi ada paradigm shift yang harus dikerjakan. Tapi peluang sekarang ini teman-teman saya dorong untuk memanfaatkan IT. Ya, adik-adik calon dokter nih, ayo manfaatkan IT. Bukankah dengan kemajuan teknologi sekarang ini, Internet of Things, IoT, artificial intelligence, yang sebentar lagi saya yakin menjadi keniscayaan, masuk meruyak ke dalam dunia teknologi kedokteran kita makin dalam lagi. Ayo kita manfaatkan gitu. Menjadi membangun startup. Ya. Sekarang udah banyak startup. Saya juga sejak 3 tahun lalu ngikut anak-anak muda nih membangun startup pelayanan dokter ke rumah Anda itu melalui aplikasi. Jadi sekarang bukan hanya dokter, tapi juga bisa perawat, kemudian bidan, lalu fisioterapis ikut bergabung di dalam medical, melayani masyarakat, sehingga dengan cara lain kita nggak perlu harus mendirikan rumah sakit, bentuk fisiknya nggak usah harus bangunan tadi, tapi sebuah aplikasi. Kita berkolaborasi. Jadi salah satu yang harus kita miliki juga menjadi medicopreneur sekarang ini adalah terbuka untuk kolaborasi, terbuka untuk kerjasama dengan berbagai profesi, ya, dengan orang lain, dari orang-orang yang berbeda dengan kita untuk membangun, ya, khususnya sekarang ini saya ajak membangun Indonesia. Medicopreneur ini kan seorang entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang bisa melihat suatu peluang usaha yang menguntungkan. Kemudian bisa menghitung sumber daya yang dibutuhkan apa saja yang diperlukan. Lalu bisa menetapkan juga risiko yang akan terjadi. Nah, bedanya entrepreneur dengan yang bukan, orang yang bisa menghitung semua, bisa mendetailkan semua, itu belum tentu berani melangkah. Nah, seorang entrepreneur, seorang medicopreneur itu berani ngambil risiko. Jadi bagian yang penting tadi peluangnya dicatat, sumber yang dibutuhkan bukan hanya dana atau modal toh, sumber daya manusianya juga penting, apa aja yang dibutuhkan. Kita kolaborasi, tapi kemudian hitung, kan ada biaya juga, kan ada modal. Tapi kemudian berani ambil risiko. Ini yang saya pesankan kepada calon-calon dokter, kalau mau jadi medicopreneur, berani ambil risiko. Meskipun rugi, ya jangan takut rugi. Nanti apa yang kita salah tadi, kita betulkan. Ketika saya memulai
bisnis apotek ini sebetulnya saya adalah seorang dokter puskesmas. Saya udah belasan tahun di puskesmas. Jadi ketika mendaftar untuk spesialisasi gagal, saya berpikir kalau saya seorang dokter puskesmas, seorang dokter umum saja, maka 10 tahun yang akan datang rasanya saya nggak terlalu banyak bisa berbuat untuk Indonesia. Makanya kemudian saya merintis tadi. Nah, ketika merintis saya memakai uang yang saya miliki, nggak banyak sih sebetulnya. Waktu itu selain jadi dokter puskesmas, sebetulnya usaha saya ada sebagai atau perusahaan video syuting ya sebetulnya, videografi. Nah, dari hasil itu saya tabung. Ketika saya bercita-cita membangun jejaring apotek K24, kemudian saya mulai membuka tabungan saya, membuka satu saja dulu di Jalan Magelang, di kota Yogyakarta. Sebuah apotek, tapi konsepnya sudah jelas gitu. Jadi K24 ini. Cita-cita ada, mimpinya ada se-Indonesia. Lalu ketika bermimpi se-Indonesia, melayani seluruh Indonesia, saya mulai berpikir untuk menggandakan, buka yang kedua. Cepat saya buka yang kedua. Meskipun modalnya waktu itu saya hanya dapat dari mengikuti arisan. Arisan dilelang saya ambil duluan. Ya, supaya saya bisa buka yang kedua. Begitu buka yang kedua, uang yang terkumpul dari berbagai sumber saya bukakan yang ketiga. Nah, jadi ketika buka yang pertama itu juga nggak terus laris, apalagi ketika 24 Oktober 2002 saya mulai 18 tahun lalu, boleh dilihat di dalam sejarah, itu mungkin bulan Desember, itu bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Ketika kita bilang buka 24 jam, apotek itu sepi kalau sore hari, malam hari. Kenapa? Saya juga dulunya bingung juga ya, apa ini nggak dibutuhkan masyarakat. Ternyata kan bulan Ramadan terawih, jadi ya sepi gitu. Tapi ketika kemudian Idul Fitri kita lihat buka 24 jam itu dikerubutin orang. Nah, tapi buka satu kedua itu penderitaan juga. Karena belum dikenal kan, sampai ketiga kami terus konsisten untuk promosi juga, melakukan promosi, masyarakat Jogja tahu. Lalu saya bermimpi untuk berada di daerah remote area, daerah yang jauh dari saya berada. Saya buka di ibu kota Jawa Tengah, di Semarang. Saya buka satu tahun 2004 ya. 2002 saya buka satu, 2003 saya buka dua, 2004 saya buka satu, tapi di daerah remote area. Saya ingin buktikan, apakah sistem yang sudah dibangun selama 1,5-2 tahun itu tadi bisa dijalankan di daerah yang jauh dari keberadaan saya. Ternyata bisa. Masyarakat Semarang menanggapinya. Jadi itulah yang menyebabkan saya makin berani. Jadi kemudian buka yang berikutnya udah kembali ke Jogja, ya. Lalu saat itulah saya mulai membuka diri. Bagaimana mengembangkan, menjangkau Indonesia. Saya bermimpi kayak KFC. Ya kolaborasi aja gitu, gandengan tangan dengan banyak orang, nggak harus saya miliki sendiri. Maka segera saya berusaha untuk membangunnya dengan sistem franchise atau waralaba. Maka 2005 sudah dimulai dengan outlet franchise yang pertama. Jadi 2005 itu K24 mendapatkan rekor muri yang termasuk terhormat, prestisius, karena apotek asli Indonesia yang pertama kali diwaralabakan. Nah, saat itu saya bermimpi untuk memiliki 500 outlet di seluruh Indonesia. Banyak orang kalau dengar juga kurang bisa percaya. Sebetulnya baru
buka sedikit aja udah berpikir 500 dan itu seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya masih di puskesmas, saya ketik aja waktu saya bermimpi tadi di dalam laptop saya ketika saya kosong, mimpi itu harus dicatat supaya kita nggak lupa. Dan ketika kita menjalani mimpi kita, kadang kita itu mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Tapi kalau kita selalu lihat mimpinya atau baca lagi mimpinya, ini menyebabkan kita itu semangat lagi, bangkit lagi. Dan bersyukur di ulang tahun ke-18 ini jumlah Apotheka 24 pada tanggal 24 Oktober 2020 kemarin kita udah 526 outlet, melayani 126 kota, 25 provinsi seluruh Indonesia. Namun cita-citanya sudah berkembang lagi ketika 2012 saya mulai menyadari 500 itu terlalu kecil untuk Indonesia. Saya mulai ngitung, Indonesia punya kurang lebih 500 kota atau kabupaten. Dan saya kemudian punya gambaran tiap kota kabupaten itu masing-masing 4, jadi harusnya punya 2000. Maka sejak 2012 sudah saya ganti 2000. Jadi teman-teman associate di K24 itu sebetulnya hari ini udah tinggal maintenance ya. Kan udah 500 ya. Tapi sejak 2012 udah saya ganti jadi 2000. Jadi terus saya ajak berlari. Jadi itulah kemudian dari bisnis retail saya sejak 2011 sudah memulai bisnis yang ke vertikalnya, yaitu pedagang besar farmasi, distribusinya. Sehingga sekarang ini ada di 6 kota. Kemudian bermimpi ujungnya lagi setelah PBF tentunya ke pabrik, ke industrinya. Dan saya bersyukur pada Tuhan tahun ini kami sudah memulai pabriknya dengan nama Odixa Pharma Laboratories. Jadi karena ada pandemi kemarin, persiapan kami untuk R&D produk itu tadi kita hentikan sebentar untuk kemudian kita memproduksi hand sanitizer, desinfektan, kemudian yang terbaru juga kita punya masker medis reply. Tapi blessing in disguise, keberkahan di dalam masa pandemi ini ketika kita berkarya ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, nah idenya timbul gitu. Jadi malah kemudian tahun ini 2020 di dalam grup K24 ini sudah ada pabrik dan bangunan fisiknya sedang kami kerjakan di atas tanah 6 hektar lebih saat ini. Jadi ada percepatan yang kita mesti harus berusaha mengembangkan pelayanan terus kepada masyarakat. Apa yang masih dibutuhkan masyarakat? Saya kira sekarang ini yang paling penting itu bukan modalnya, malah SDM. Jadi saya merasa membangun SDM ini bagian yang sangat sentral. Jadi seperti saya membangun jejaring Apotheka 24 untuk Indonesia, ketika masyarakat merespons, kami company own atau kantor pusat membuka gerai-gerai barunya. Tapi franchisee itu juga pengen buka gitu. Nah, kebutuhan buka yang cepat itu tadi perlu diimbangi dengan ketersediaan SDM. Dan pada saat tertentu kita betul-betul merasa dap juga karena kebutuhan SDM-nya nggak tercukupi. Oleh karena itulah kami juga mulai kurang lebih 2010 itu sudah membangun training center yang memiliki program yang berencana baik, menyiapkan pemimpin masa akan datang dengan kita sebut MDP, Management Development Program. Di tempat lain mungkin disebut Management Trainee. Mereka calon-calon
manajer, tapi dicetak di dalam bangku sekolah K24. SDM ini yang penting. Saran saya yang pertama adalah masa depan itu adalah sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini, sekarang ini adalah masa depan kita. Jadi reputasi kita, ya, integritas kita ini dilihat teman-teman. Relasi membangun hubungan komunikasi dengan teman-teman yang baik ini adalah masa depan kita juga. Jadi saya berharap teman-teman dokter memiliki bukan hanya keakraban, ya, tapi perkenalan yang mendalam dengan teman-teman, mempunyai sikap yang terbuka dengan banyak teman, banyak pihak, karena ini adalah modal kita ke depan. Ide itu bisa diperoleh dengan kita mencermati. ATM itu amati, tiru, dan kemudian mencipta yang baru. Jadi sambil kita menjalani hidup kita itu melakukan pencermatan terhadap dunia usaha tadi, khususnya di bidang layanan kesehatan. Apa yang berkembang sekarang ini? Katakanlah tadi saya sebut ada telemedicine kan. Telemedicine ini udah beberapa aplikasi ada di Indonesia. Lalu kita coba cermati apa yang menarik dari aplikasi itu. Apa kelebihan, apa kekurangannya. Mungkinkah ada sesuatu yang masih dibutuhkan masyarakat yang belum dicakup oleh mereka? Ada peluang lain. Amati, mungkin kita tiru startup di bidang telemedicine misalkan. Tapi kemudian kita mencipta yang baru. Jadi semasa kuliah sekarang ini, apalagi di saat-saat hampir kelulusan tadi, hubungan yang baik, kemudian tetap coba diskusi dengan teman-teman, punya peluang apa. Saya yakin kalau kita berusaha mempertanyakan, memikir-mikir jalan keluar bagi masyarakat yang bagus apa sih, gitu. Artinya pelayanan ini bisa dideliver dengan cara apa lagi yang lebih bagus. Saya rasa teman-teman calon dokter sekarang ini akan punya ide-ide yang brilian, udah ada di depan. Ya. Jadi jangan sungkan untuk melihat karya yang sudah ada sekarang ini, yang mereka buat bagus banget. Ayo kita buat. Jangan niru 100% ya, kita pasti kalah. Amati, tiru, mencipta yang baru. Pesan saya bahwa kita sebagai dokter terpanggil untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, melakukan sesuatu yang membangun di bidang kesehatan. Itu panggilan terdalam kita terpanggil melakukan yang terbaik untuk pasien kita, melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Urusan kesejahteraan hidup kita itu nanti nyusul di belakangnya, saya yakin. Jadi punya niatan baik dulu, berkarya bagi masyarakat tadi. Ini bukan klise. Kalau kita jalani, Tuhan yang tidak kasat mata kita lihat langsung itu tadi, mendengar, memberi jalan pada kita. Nanti kalau kita melakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi yang kedua adalah ketika kita melakukan hal kecil, jangan kita merasa kecil ya. Gusti Allah, Tuhan yang tidak kita lihat langsung tadi, melihat kita melakukan hal-hal kecil yang manusia mungkin meremehkan, tapi dengan setia, maka Dia yang di sana akan memberi kita kesempatan untuk berkarya, melakukan tugas-tugas yang lebih besar.
Kemudian yang ketiga, kalau kita masuk menjadi dokterpreneur, jangan pernah merasa rendah ketika kita memulai bisnis kita dari kelas teri. Kunci sukses ala Gideon ya. Jadi nanti seperti rumus fisika, dulu saya penggemar fisika kan, ada seperti huruf S ya, kayak rumus sih, S, kemudian SX gitu sama dengan D kali C kali B kali A. Jadi sukses itu merupakan hasil D kali C kali B kali A. Jadi D adalah doa. Doa ini adalah satu pengakuan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia pencipta kita. Dia punya rencana dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Nah, ketika kita berdoa, kita itu sujud dan menyembah dan tunduk kepada Dia. Nah, Dia sang pencipta kemudian akan menuntut kita untuk kita menemukan C. C adalah cita-cita atau mimpi kita. Tujuan hidup kita itu apa? Dia akan memberitahukan pada kita kalau mau berdekat pada Dia. Jadi mimpi tadi, visi tadi diberikan ya. Nah, ketika kita udah tahu visi hidup kita, maka kita akan harus berusaha. B itu berusaha keras, sekuat tenaga untuk merealisasikan mimpi kita. A adalah alat. Alat ini bisa berupa pendidikan formal kita sebagai dokter. Apapun kita, ya kita punya pendidikan itu juga modal, alat. Kedua adalah modal berupa uang, tapi bukan yang utama. Uang harus ada, ya ada. Tapi dapat pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua, artinya dibayarin oleh orang tua, ini sudah satu alat yang utama. Modal. Kemudian jangan lupa, tadi saya sudah sebutkan, reputasi kita, relasi kita, prestasi kita, ini modal. Ini alat bagi kita untuk kemudian sukses. Jadi kalau misalkan D, C, B, dan A masing-masing nilainya katakanlah 10 saja, 10 kali 10 kali 10 kali 10 adalah 10.000. Nah, kalau kita menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, menjadi dokterpreneur nih, dapat duit, apa yang dilakukan? Jangan lupa reinvestasi. Mungkin 10.000 yang kita punya, yang 9.900 adalah pinjaman misalkan. Yang 100 reinvestasikan. Tetap jangan kendor di dalam berdoa. D-nya tetap 10. Mimpinya jangan lupa. Tetap aja teguh konsisten 10. Berusahanya tetap 10. Tapi yang namanya A, alat, mungkin modal uangnya tadi sudah nggak 10 lagi loh, sekarang 100. Ini saya ada 100.000 uang kita. 100.000 sebagian mungkin harus dipakai untuk ngangsur bangunan, ngangsur apa saja. Kita punya 1.000, taruh hanya menjadi 1.000. Tetap D 10 ya, berdoa. Punya cita-cita, tetap konsisten, berusaha keras. Ini saya, kemudian kita memiliki 1 juta dan seterusnya. Jangan lupa reinvestasi. Kadang orang kalau udah jadi entrepreneur, ya sebagian orang kemudian hidup nyaman. Kemudian apa yang didapat itu cepat habis karena konsumtif. Saya sarankan selalu dipakai untuk reinvestasi. Ya, itu teman-teman tim saya, calon-calon dokter ataupun dokter yang sekarang ini sedang berpikir menjadi medicopreneur.
Ayo kita membangun Indonesia dengan cara yang lain.